Ketika mendengar nama Bluebird, sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin langsung membayangkan sebuah taksi berwarna biru muda yang telah menemani perjalanan mereka selama bertahun-tahun. Namun, jika kita melihat lebih jauh, sebenarnya Bluebird tidak hanya menjual layanan taksi loh. Yang dijual oleh perusahaan ini adalah rasa aman, kenyamanan, kepercayaan, serta kepastian bahwa pelanggan akan mendapatkan pengalaman perjalanan yang berkualitas. Inilah yang menjadi alasan mengapa pelayanan merupakan aset terpenting dalam bisnis jasa. Dalam industri jasa, pelanggan tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membeli sebuah pengalaman. Ketika seseorang memesan sebuah kendaraan, yang diharapkan bukan sekedar sampai di tujuan. Pelanggan menginginkan kendaraan yang bersih, pengemudi yang sopan, perjalanan yang aman, serta proses pemesanan yang mudah, hingga kepastian bahwa perusahaan siap membantu apabila terjadi kendala. Seluruh pengalaman tersebut dibangun melalui sistem pelayanan yang dirancang oleh perusahaan PT Bluebird. PT Bluebird Tbk merupakan salah satu contoh perusahaan yang berhasil membangun sistem pelayanan tersebut selama lebih dari 50 tahun. Sejak didirikan pada tahun 1972, perusahaan ini dikenal sebagai penyedia layanan transportasi yang mengutamakan standar operasional, profesionalisme pengemudi, serta kualitas armadanya. Citra Bluebird sebagai perusahaan transportasi yang aman dan terpercaya tidak terbentuk dalam waktu yang singkat, melainkan melalui konsistensi perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada konsumennya selama berpuluhan tahun. Namun, memasuki era digital, kebutuhan konsumen mulai berubah. Masyarakat tidak lagi hanya membutuhkan sebuah taksi, mereka menginginkan layanan transportasi yang lebih fleksibel, lebih praktis, dan mampu menyesuaikan berbagai kebutuhan perjalanan. Perubahan perilaku konsumen inilah yang kemudian mendorong PT Bluebird untuk mengubah cara pandangnya terhadap bisnis yang dijalankan. Bluebird mulai menyadari bahwa masa depan perusahaan bukan lagi sekedar menjadi perusahaan taksi. Oleh karena itu, perusahaan melakukan transformasi menjadi sebuah mobility as a service company atau perusahaan penyedia solusi mobilitas. Konsep ini berarti bahwa perusahaan tidak lagi berfokus menjual satu layanan transportasi, melainkan menyediakan berbagai solusi perjalanan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pelanggannya. Transformasi tersebut terlihat melalui pengembangan berbagai layanan yang berbeda di bawah Bluebird Group. Selain layanan taksi reguler, perusahaan menghadirkan Golden Bird untuk layanan kendaraan yang premium dengan pengemudi yang profesional. Big Bird untuk kebutuhan transportasi bus, City Trans untuk layanan shuttle antar kota, dan Bluebird Kirim untuk layanan logistik. Serta Bluebird menghadirkan aplikasi My Bluebird yang mengintegrasikan berbagai layanan tersebut ke dalam satu platform digital. Dengan demikian, pelanggan tidak lagi hanya datang untuk memesan taksi, tetapi memperoleh berbagai pilihan solusi mobilitas sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Perubahan ini menunjukkan bahwa peran perusahaan dalam melayani konsumen telah berkembang secara signifikan. Bluebird tidak hanya berperan sebagai penyedia kendaraan, tetapi sebagai perusahaan yang memahami kebutuhan konsumennya secara lebih luas. Ketika kebutuhan pelanggan berubah, perusahaan juga ikut berubah. Inilah yang menjadi inti dari konsep mobility as a service, yaitu menghadirkan layanan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, bukan sekedar berorientasi pada produk. Selain memperluas layanan, Bluebird juga mempertahankan kualitas pelayanan yang telah menjadi identitas perusahaan selama puluhan tahun. Pengemudi tetap menjalani pelatihan pelayanan pelanggan secara berkala, kendaraan diperiksa melalui standar operasional yang ketat, kebersihan armada dijaga secara konsisten. Perusahaan juga menyediakan berbagai metode pembayaran serta layanan pelanggan yang siap membantu apabila terjadi kendala selama perjalanan. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa pelayanan bukan hanya dilakukan ketika pelanggan berada di dalam kendaraan, tetapi dimulai sejak pelanggan melakukan pemesanan hingga perjalanan itu selesai. Meskipun demikian, perjalanan Bluebird tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi perusahaan adalah munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Uber, Grab, dan Gojek. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut mengubah perilaku masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi. Melalui aplikasi digital, pelanggan dapat memesan kendaraan dengan lebih cepat, membandingkan harga secara langsung, serta memperoleh berbagai promosi yang menarik.
Akibatnya, banyak pelanggan mulai beralih ke layanan transportasi online sehingga perusahaan taksi konvensional menghadapi tekanan yang sangat besar. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh perusahaan-perusahaan taksi di berbagai negara. Banyak perusahaan transportasi konvensional mengalami penurunan jumlah pelanggan, bahkan beberapa di antaranya tidak mampu bertahan menghadapi perubahan model bisnis yang dibawa oleh perusahaan berbasis teknologi. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi PT Bluebird Tbk, karena perusahaan tersebut harus mempertahankan kualitas pelayanan sekaligus beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumennya. Di tengah proses adaptasi tersebut, tantangan yang lebih berat kembali datang pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan mobilitas menurun secara drastis. Sebagai perusahaan yang memiliki ribuan armada dan ribuan karyawan, Bluebird tetap harus menanggung biaya operasional yang besar, mulai dari pemeliharaan kendaraan, biaya operasional, hingga pengeluaran untuk mempertahankan kualitas layanan. Pada tahun 2020, perusahaan mencatat rugi bersih sekitar 191 miliar, menjadikannya salah satu periode paling berat sepanjang sejarah perusahaan PT Bluebird ini. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Bluebird mengubah strategi utamanya. Perusahaan tidak memilih bersaing hanya melalui perang harga, melainkan terus memperkuat kualitas pelayanan, mengembangkan aplikasi My Bluebird, memperluas layanan non-taksi, serta meningkatkan kontribusi bisnis korporasi melalui konsep mobility as a service. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan memahami bahwa kepercayaan pelanggan dibangun melalui kualitas pelayanan yang konsisten, bukan semata-mata melalui harga yang murah. Strategi tersebut perlahan memberikan hasil. Ketika kondisi ekonomi mulai pulih, Bluebird berhasil meningkatkan kembali kinerjanya. Pendapatan perusahaan kembali tumbuh, bisnis non-taksi memberikan kontribusi yang semakin besar, dan perusahaan berhasil mempertahankan citranya sebagai penyedia layanan transportasi yang aman, profesional, dan terpercaya. Transformasi menuju mobility as a service menjadi salah satu faktor penting yang membantu perusahaan menghadapi perubahan industri transportasi yang semakin dinamis. Berdasarkan studi kasus PT Bluebird Tbk, dapat disimpulkan bahwa peran perusahaan dalam melayani konsumen tidak hanya terbatas pada penyediaan jasa transportasi. Perusahaan harus mampu memahami perubahan kebutuhan pelanggan, menciptakan inovasi pelayanan, menjaga kualitas layanan secara konsisten, serta beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan bisnis. Kendala berupa persaingan dengan transportasi berbasis aplikasi dan tantangan besar akibat pandemi COVID-19 membuktikan bahwa kemampuan beradaptasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberlangsungan sebuah perusahaan jasa. Oleh karena itu, transformasi PT Bluebird Tbk menjadi Mobility as a Service Company menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan jasa tidak hanya ditentukan oleh banyaknya armada atau besarnya aset yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan menghadirkan pelayanan yang relevan, terpercaya, dan mampu menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang.